Ini sangat panas dan kemarin baru kejadiannya karena kita awali dengan proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta yang kemudian kemarin kalau kita lihat prosesnya itu ricuh, Valen. Ricuh akhirnya. Kita lihat pemirsa. Jadi inilah pemirsa situasinya kemarin pada saat kericuhan terjadi ketika petugas berupaya memasuki area Hotel Sultan untuk melaksanakan pengosongan di sana. Massa yang menolak eksekusi sempat melakukan perlawanan dan bertahan di beberapa titik akses menuju ke dalam gedung Hotel Sultan. Meski demikian petugas akhirnya berhasil untuk masuk ke area Hotel Sultan dan setelah akses berhasil dibuka, dilanjutkan dengan proses pengosongan dan pendataan, inventarisasi, dan juga ada pengamanan barang-barang yang berada di dalam bangunan oleh petugas dan juga tim teknisi di sana. Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan ada sekitar 500 orang yang menduduki kawasan ex Hotel Sultan pada saat proses eksekusi berlangsung di sana. Massa ini menolak pelaksanaan eksekusi dan sebagian diduga melakukan perlawanan terhadap petugas. Pada akhirnya ada 69 orang yang diamankan pada saat proses eksekusi ex Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno. Dan mereka dari 69 orang ini bukan merupakan karyawan hotel. Puluhan orang tersebut katanya merupakan massa yang dimobilisasi untuk menghalangi proses penyitaan aset negara ini. Karena mereka memang sudah berkumpul sejak siang hari pada kemarin hari maksud saya dan ya, tapi terkait dengan kemarin juga Womensesnek bilang untuk seluruh karyawan dari Hotel Sultan nantinya akan dilakukan komunikasi begitu ya untuk memastikan karir mereka ke depan. Tapi kita berpindah lagi ke hot topic berikutnya. Ini terkait dengan ada lagi nih yang kontroversial, usulan kontroversial yang disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI perihal produksi rokok untuk golongan masyarakat menengah ke bawah. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Jadi begini pemirsa, sederhananya usulan ini disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PAN Andi Yuliani Paris saat rapat dengan pendapat dengan 6 dirjen Kementerian Keuangan. Jadi Andi Yuliani Paris ini meminta Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan ruang bagi pengusaha rokok untuk memproduksi rokok untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan tersebut mengatakan banyak masyarakat yang ada di daerahnya ini ditangkap aparat karena adanya peredaran rokok ilegal. Dan ia menyebut rokok ilegal ini terjadi karena saat ini harga rokok tak bisa dicapai atau digapai masyarakat menengah ke bawah. Dan Andi juga menyoroti mengenai mayoritas penerimaan cukai sebesar yang saat ini masih berasal dari sektor tembakau, pemirsa. Kita akan simak kembali pernyataan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PAN Andi Yuliani Paris berikut ini. Terkait dengan PMK nomor 109 ya tahun 2022 tentang perubahan cukai hasil tembakau, kita lihat jenis-jenis rokoknya SKM, SPM, SKT, SPT ya, di mana tidak boleh melebihi 3 miliar per batang. Nah, padahal kita lihat harus lihat klasifikasi ekonomi masyarakat. Mungkin ada rokok yang harus diproduksi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan itu harus diberikan ruang sehingga dia bisa memproduksi ya untuk kelas menengah ke bawah. Kalau ini tidak dilakukan ya, dan juga catatannya kelihatannya bea cukai memang utamanya hanya ngejar itu. Cobalah ngejar pendapatan cukai dari barang-barang ilegal luar negeri yang masuk yang banyak sekali dan seakan-akan kita tutup mata. Kenapa hanya urusan tembakau ini? Padahal kalau kita melihat produksi tembakau ini kan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Kemudian karena daya beli yang rendah, akhirnya mereka memakai rokok-rokok itu. Dan kemudian itu menjadi objek dari kepolisian, kemudian juga dari objek pajak. Nah, jadi perlu dievaluasi terkait PMK itu, kemudian batasan yang kurang dari 3 miliar ini diatasi, kemudian dinaikkan, kemudian memberi kesempatan kepada pabrik rokok untuk memproduksi
rokok yang memang bisa dibeli untuk kalangan menengah ke bawah. Kita tinggalkan soal rokok tadi pemirsa. Kalau yang satu ini juga nggak kalah, Jason. Ramai diperbincangkan di media sosial soal Hanania Umroh Travel Group. Jadi ada aktris cantik Davina Karamo yang diperiksa Polda Metro Jaya. Ini soal penipuan jamaah travel umroh Hanania Group. Dan Davina Karamo disebut turut mengembalikan uang sejumlah 20 juta rupiah. Jadi Davina Karamoy menjalani pemeriksaan selama 6 jam kurang lebih terkait dengan perjalanan umrohnya dengan Travel Hanania Group pada tahun 2024 dan 2025. Tahun 2024, Davina Karamoy mengaku mendapatkan endorsement perjalanan umroh dari Travel Hanania Group melalui pihak ketiga. Namun pada keberangkatan umroh kedua kalinya tahun 2025, Davina melakukan perjalanan umroh mandiri melalui Travel Hanania Group dan melakukan pembayaran juga sebesar 400 juta rupiah kepada Hanania Travel untuk perjalanan umroh sebanyak 2 orang. Meski begitu pemirsa, Davina Karamoy mengaku jika dalam 2 perjalanan umroh tersebut dirinya mendapatkan uang saku dari travel umroh Hanania senilai 20 juta rupiah. Akhirnya uang tersebut, uang saku senilai 20 juta rupiah ini dikembalikan kepada penyidik sebagai barang bukti. Kita akan simak lagi apa pernyataan dari Davina Karamoy berikut ini. Ada beberapa pertanyaan juga dan mudah terjawab juga. Nerima duit kak. Kakak sebagai saksi ya? Waktu itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Bentuk kerjasamanya seperti apa? Kerjasamanya seperti apa kemarin? Sama seperti yang lain dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang sakunya. Berapa kak jumlahnya mbak? Nanti tanya ke penyidik ya. Nggak bisa Pak, tanya sekarang aja Pak. Berapa Mbak? Berapa Mbak? Ya, ini tidak hanya Davina, tapi sebelum-sebelumnya juga banyak selebgram yang juga Ada ikut beberapa yang terseret sudah ya. diperiksa juga ya Jason ya. Betul, dan mengatakan hampir bersamaan adanya karena mereka ini barter begitu ada kerja sama endorsement. Kita lihat nanti akan seperti apa muara kasusnya karena masih bergulir. Tapi kita harus pindah lagi ke topik berikutnya pemirsa. Kalau ini ada aksi terpuji yang ditunjukkan seorang tukang parkir lansia di Brebes, Jawa Tengah, di mana ia berhasil menggagalkan aksi pencurian nasabah bank dengan modus pecah kaca. Kita lihat sama-sama pemirsa. Jadi ada seorang nasabah bank di kawasan perbankan Jalan Ahmad Yani Brebes, Jawa Tengah nyaris jadi korban pencurian pada Senin sore. Jadi ada 2 orang yang mengendarai motor matic ini memecah kaca mobil milik nasabah dan kemudian berusaha untuk mengambil uang yang disimpan di dalam mobil. Namun aksi tersebut akhirnya digagalkan oleh tukang parkir wanita dan juga lansia, namanya adalah Kusmiah pemirsa. Ia kemudian berteriak minta tolong saat memergoki pelaku yang sedang beraksi tersebut. Dan pelaku yang mengendarai motor kemudian panik kabur ke arah barat melawan arah. Sementara pelaku yang mengawasi korbannya sempat terseret saat hendak naik motor temannya. Kemudian teriakan Kusmiah ini langsung menarik perhatian warga sekitar. Kemudian situasi yang mendadak ramai membuat pelaku panik sehingga gagal membawa kabur uang yang telah diambil tersebut. Kita akan sama-sama dengar lagi apa pernyataan yang disampaikan Kusmiah, nenek tukang parkir dan juga penjual kopi yang jadi pahlawan berikut ini. Yang tukang ojek pertama gini, wah diam aja. 2 kali ya, wah kaca pecah, barang kaca pecah, tanah, ambil duit sini, duit. Saya sama tukang ojek lari ke sana, tukang parkir yang di sini sama temennya lari ngejar malingnya, gitu. Jadi pas kejadian ibu ngeliatin orangnya? Iya ngeliatin orangnya. Ngapain itu bu? Orangnya dari sini, kata tukang ojek dari sini, yang tahu mukanya si tukang ojek terus lewat ke sana orangnya. Tukang ojeknya minum kopi di sini, tapi lihat orangnya ke sana di bawah BTN, berdiri dulu. Orang berdiri nggak lama, bot sekali, bot 2 kali, kacanya pecah kaca mobil. Berarti sempat ngambil uangnya bu? Enggak ya, ngambil uang itu kan enggak kuat tuh mas. Makanya saya lihat uang kan begini uang putih-putih, abang-abang uang dan saya bilang, duit. Bu teriak? Iya teriak-teriak duit karena yang anak yang parkir di sini, maling, ngejar ke sana 2 orang ngejar ke sana, lari ke sana. Itu CCTV-nya itu. Nah itulah pemirsa pemaparan dari nenek juru parkir tadi. Dan usai aksinya tersebut, Kapolres Brebes, Jawa Tengah AKBP Lilik Ardiansyah menyambangi kediaman nenek Kusmiah
Dan kemudian Nenek Kusmiah pun menerima sejumlah uang yang diberikan dengan rasa penuh haru. Ini kita lihat ketika polisi langsung memberikan uang begitu kepada Nenek Kusmiah. Bu niki nggih anu nggih. Tali AC buat Ibu. Saking Polres nggih. Pokoke dungane siap daya. Nggih. Mahasiswa be kadang-kadang. Wah, Haru ya Jason waktu Ya. diberikan hadiah, apresiasi dari pihak kepolisian untuk Nenek Kusmiah. Betul, semoga ini bisa jadi inspirasi, keberanian untuk bisa melawan kejahatan begitu ya. Ada dapat uang, ada dapat sembako. Tadi banyak ya dari polisi untuk Nenek Kusmiah. Nah, selanjutnya pemirsa kita lihat lagi. Ini informasi lain. Kabar yang membanggakan datang dari dunia catur Indonesia. Jadi pecatur putri Indonesia bergelar Women International Master Chelsea Monica Ignacia Shihite berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen. Kita lihat. Oke, jadi pemirsa keberhasilan ini diraih dalam pertandingan catur simultan di Hong Kong. Dalam ajang ini, Magnus Carlsen menghadapi sejumlah peserta secara bersamaan di banyak papan catur. Meski berhadapan dengan salah satu pecatur terkuat dunia, ternyata Chelsea mampu tampil tenang dan memanfaatkan peluang sampai meraih kemenangan. Pencapaian ini terbilang langka, mengingat sangat sedikit pemain yang mampu menaklukkan Magnus Carlsen, bahkan dalam format simultan sekalipun. Kemenangan ini menambah daftar prestasi membanggakan Chelsea Monica yang selama ini dikenal sebagai salah satu pecatur putri terbaik Indonesia di panggung internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.